Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yudia Mulia SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Business Feasibility Study atau Studi Kelayakan Bisnis. Video ini merupakan video pemaparan tugas kelompok yang berjudul Penerapan Aspek-aspek Studi Kelayakan Bisnis terhadap Keripik Pisang. Kami dari kelompok 5 kelas H yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Selvi Nuryanti dengan NPM 0211212287 dan kedua teman saya yaitu Yuli Putri Zahida dengan NPM 0211212299 dan Septia Arpiatunisa dengan NPM 0211211302. Baik, aspek yang pertama yaitu aspek teknis. Aspek teknis atau biasa disebut dengan aspek produksi. Penilaian kelayakan terhadap aspek ini cukup penting untuk dilakukan oleh suatu perusahaan sebelum menjalankan proses produksi produk. Menurut Husnan dan Suarsono pada tahun 2000 menyatakan bahwa aspek teknis yaitu suatu aspek yang berkaitan dengan pengembangan proyek suatu teknis dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dijalankan. Aspek teknis dan produksi merupakan aspek yang berhubungan dengan proses produksi yang dimana sebelum pembisnis memulai usahanya sebaiknya melakukan studi kelayakan bisnis terlebih dahulu, yaitu mengenai analisis dari aspek produksi tersebut. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari aspek teknis. Yang pertama, investasi tetap, yaitu lokasi lahan, bangunan pabrik, mesin, dan instalasi mesin. Yang kedua, biaya dan pengeluaran produksi, yaitu bahan baku, bahan pendukung, tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik tidak langsung. Yang ketiga, biaya masa percobaan, yaitu perkiraan biaya di luar produksi normal selama masa operasi uji coba. Contohnya yaitu biaya lembur, biaya pengeluaran pekerjaan, kerusakan, dan biaya penelitian. Dan yang keempat yaitu faktor lain yang berkaitan dengan fasilitas yang dibutuhkan, yaitu fasilitas penunjang seperti jalan, fasilitas transportasi, listrik, air, dan komunikasi. Berikutnya yaitu analisis penentuan lokasi. Penentuan lokasi yang tepat akan memberikan keuntungan bagi perusahaan, baik dari sisi finansial maupun non-finansial. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam analisis penentuan lokasi yaitu yang pertama yaitu kedekatan dengan bahan baku. Alasannya, bahan baku mudah busuk jika tidak segera diolah. Harus menemukan supplier pisang terdekat dan lebih memilih pisang yang cukup matang untuk diolah. Yang kedua yaitu ketersediaan sumber energi. Alasannya, penggunaan listrik sangat dibutuhkan sebagai alat produksi dalam pembuatan keripik pisang seperti alat pemotong ataupun oven. Lalu ketersediaan sumber air untuk membersihkan pisang yang telah dipotong. Yang ketiga yaitu letak pasar yang dituju. Alasannya, dekat dengan pasar oleh-oleh atau pasar pada umumnya agar dekat dengan para konsumen. Dan yang terakhir yaitu ketersediaan tenaga kerja. Alasannya, pengerjaan keripik pisang dilakukan di pabrik atau tempat produksi keripik pisang yang telah disediakan dan tenaga pekerjanya pun dari daerah sekitaran pabrik. Selain melakukan analisis penentuan lokasi, maka harus melakukan juga analisis skala produksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam analisis skala produksi yaitu yang pertama yaitu ketersediaan bahan baku yang meliputi mudah didapatkan dan tersedia sepanjang tahun, harga pisang dapat fluktuatif tergantung musim panen dan mudah rusak akibat lamanya waktu penyimpanan. Yang kedua, skala usaha optimum. Produksi keripik pisang sebesar 300 kg per bulan. Yang ketiga, tenaga kerja. Memiliki kemampuan tenaga kerja, memiliki kesanggupan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja meningkat ketika jumlah pesanan yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu barang atau produksi yang dihasilkan, meliputi berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan gizi tergantung proses pengolahan yang tepat. Selanjutnya yaitu analisis fasilitas dan teknologi. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu
Yang pertama, fasilitas produksi yang meliputi area penerimaan bahan baku, area pencucian dan pengupasan pisang, area pengirisan pisang, area penggorengan pisang, dan area pengemasan keripik pisang. Yang kedua yaitu peralatan yang meliputi mesin pencuci pisang, mesin pengirisan pisang, mesin penggoreng keripik pisang, alat penirisan keripik pisang, dan plastik kemasan keripik pisang. Yang ketiga yaitu analisis biaya. Dalam laporan ini menganalisis biaya keripik pisang untuk produksi 300 kg per bulan. Sehingga komponen bahan baku yaitu 300 kg dikali harga bahan baku per kilogramnya yaitu Rp10.000 dan hasilnya Rp3.000.000. Komponen tenaga kerja yaitu 10 orang dikali 500.000 per bulan hasilnya Rp5.000.000. Komponen listrik yaitu 50.000 per hari dikali 30 hari yaitu hasilnya Rp1.500.000. Dan untuk komponen lain-lain yaitu Rp500.000 sehingga total biayanya yaitu Rp10.000.000. Dan yang terakhir yaitu analisis teknologi. Usaha keripik pisang ini sudah memanfaatkan dua teknologi yaitu teknik penghancur pisang semi mekanik dan teknik penghancur pisang semi tradisional. Selanjutnya yaitu proses produksi. Yang pertama diagram air proses produksi keripik pisang. Dimulai dari pisang utuh, kemudian melakukan sortasi, kemudian dilakukannya pengupasan, kemudian perendaman, kemudian penirisan, kemudian penggorengan, kemudian penirisan kembali, kemudian pengemasan, kemudian penyimpanan dan menghasilkan keripik pisang. Yang kedua, layout pabrik dan bangunan. Total luas area keseluruhan pada usaha keripik pisang sebesar 29 kali 12 meter persegi. Layout pabrik dan bangunan pada usaha keripik pisang ini terdiri dari yang pertama, ruang bahan baku, yaitu untuk tempat pengambilan bahan baku, seluas 2 kali 1,5 meter persegi. Yang kedua, ruang pengupasan dan pemotongan, yaitu untuk tempat pengupasan dan pemotongan pisang sebelum diolah, seluas 1 kali 1,48 meter persegi. Yang ketiga, ruang mencuci, yaitu untuk tempat membersihkan pisang setelah proses pengupasan dan pemotongan, seluas 1,2 kali 1,2 meter persegi. Yang keempat, ruang pemberian bumbu dan menggoreng, yaitu untuk memberikan bumbu dan menggoreng pisang, seluas 3 kali 3,7 meter persegi. Yang kelima, yaitu ruang pengemasan, yaitu untuk proses pengemasan setelah menggoreng, seluas 2,2 kali 1,3 meter persegi. Dan terakhir, ruang penyimpanan bahan jadi, yaitu untuk menyimpan bahan yang sudah jadi, seluas 5,5 kali 12 meter persegi. Selanjutnya yaitu aspek hukum. Yang pertama, aspek kesesuaian bisnis dengan hukum. Dalam rencana pengembangan bisnis ini dilegalkan dalam bentuk CV agar kedepannya bisnis keripik pisang ini memiliki kedudukan yang legal di mata hukum dan memiliki kepercayaan lebih kepada pelanggan. Yang kedua yaitu aspek kemampuan memenuhi perizinan. Usaha makanan ringan keripik pisang ini untuk memenuhi perizinan dapat mengajukan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Adapun syarat-syarat yang dapat dipenuhi untuk mendapatkan SIUP perseorangan secara detail yaitu yang pertama, fotokopi KTP pemilik. Yang kedua, fotokopi NPWP jika ada. Yang ketiga, surat keterangan domisili atau SITU. Yang keempat, neraca perusahaan. Yang kelima, materai 10.000. Dan yang terakhir, stop map. Sedangkan persyaratan untuk izin SITU yaitu yang pertama, fotokopi akte pendirian badan usaha yang dilegalisir pengadilan negeri. Yang kedua, fotokopi KTP pendiri badan usaha. Yang ketiga, fotokopi IMB atau izin mendirikan bangunan. Yang keempat, surat keterangan sewa atau kontrak rumah atau bangunan. Yang kelima, fotokopi bukti kepemilikan tanah dan bangunan. Dan yang terakhir, daerah tempat lokasi disahkan kelurahan. Yang ketiga yaitu analisis badan usaha.
Badan usaha terdiri dari beberapa macam, antara lain perseorangan, firma, CV, PT, yayasan, koperasi, dan lain-lain. Bentuk pelaksanaan usaha ini adalah badan usaha perseorangan, di mana seluruh modal yang digunakan yaitu dana pribadi dari pemilik dan wakil pemilik. Dana tersebut digunakan untuk pembelian biaya operasional selama proses produksi. Keuntungan dari bentuk usaha perseorangan adalah dapat menikmati seluruh keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha. Sedangkan kelemahannya adalah semua bentuk kerugian atau beban usaha harus menjadi tanggung jawab pemilik perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu analisis profil pemilik. Kepemilikan usaha ini dimiliki oleh satu orang, namun juga terdapat wakil pemilik. Hal ini dikarenakan adanya gabungan modal yang berasal dari dana pribadi pemilik dan wakil pemilik. Tujuan mendirikan usaha ini yaitu untuk menciptakan peluang usaha baru dengan memanfaatkan hasil pertanian yang melimpah. Baik, di sini ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran digunakan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan atau keinginan produk yang dibuat oleh perusahaan. Dengan begitu, perusahaan dapat mengetahui kelebihan maupun kekurangan dari usaha tersebut. Baik, selanjutnya ada analisis SWOT dari usaha keripik pisang. Yang pertama ini ada strengths atau kekuatan yang terdiri dari rasanya enak dan memiliki cita rasa yang manis dan juga gurih, harga yang terjangkau, bahan-bahan yang mudah didapatkan, dan modal yang tidak terlalu menguras biaya. Lalu ada weakness atau kelemahan yang terdiri dari bahan baku keripik pisang mudah rusak, tidak cepat laku karena kurang peminat, dan tidak adanya kerjasama dengan pihak lain. Lalu ada opportunity atau peluang yang terdiri dari biaya produksi yang tidak terlalu tinggi, adanya dukungan dari pemerintah tentang UMKM, dan cukup jarang yang menjual keripik pisang. Lalu ada threats atau ancaman yang terdiri dari munculnya produk baru yang lebih unggul, kenaikan harga bahan baku karena jumlahnya yang semakin terbatas, dan perubahan selera dari masyarakat. Selanjutnya ini ada analisis STP. Yang pertama ini ada segmenting. Produk keripik pisang ini merupakan produk yang diproduksi secara langsung. Adapun segmentasi pada produk keripik pisang jika dilihat dari demografi yaitu untuk perempuan dan laki-laki dimulai dari usia 5 tahun. Lalu ada targeting. Target pasar keripik pisang ini adalah untuk para penyuka cemilan yang berbahan buah terutama keripik. Lalu ada positioning yaitu usaha keripik pisang saat ini memiliki banyak pesaing karena munculnya produk-produk baru yang lebih menarik perhatian masyarakat. Tetapi produk keripik pisang ini memiliki keunggulan dari cita rasa yang khas dan tanpa pengawet. Baik, di sini ada strategi bauran pemasaran atau yang dikenal dengan 4P. Yang pertama ini ada produk, yaitu memproduksi keripik pisang yang diolah secara langsung. Lalu ada price atau harga, yaitu harga keripik pisang ini dimulai berkisar dari harga 50.000 per kilogram. Lalu ada place atau tempat, yaitu dipasarkan langsung kepada konsumen. Dan yang terakhir ini ada promotion, yaitu dipromosikan melalui mulut ke mulut dan media sosial. Selanjutnya di sini ada metode ekonometrika, yaitu yang bertujuan untuk melakukan proyeksi terhadap perilaku ekonomi yang terdapat di dalam model. Lalu ada single equation model, yaitu merupakan model yang mengasumsikan satu variabel independen yang dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variabel independen. Adapun rumusnya ini yaitu DT sama dengan AO ditambah A1 PT ditambah A2 NT. Berikut ini ada data produksi pisang per ton di Indonesia. Dari hasil perhitungan ini dihasilkan bahwa R² sebesar 1 atau 1%. Jadi disimpulkan bahwa variabel X1 yaitu harga dari pisang di Indonesia dan X2 pendapatan dari Indonesia dapat menjelaskan variabel Y. Produksi keripik pisang di Indonesia sebesar 1%. Baik, slide selanjutnya di sini ada aspek finansial. Aspek finansial atau aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis ini yaitu untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan. Selanjutnya di sini ada komponen aspek finansial. Yang pertama ini ada kebutuhan dana untuk modal kerja yang terdiri dari biaya variabel, yaitu ada biaya bahan baku, biaya bahan pembantu, biaya bahan pengemas, dan biaya tenaga kerja langsung, dan ada biaya tetap dengan total biayanya sebesar 7.980.000. Lalu ada kebutuhan dana aktiva tetap, yaitu ada perizinan, bangunan, tanah, dan alat produksi serta pengemas dengan total biayanya itu sebesar 37.222.000. Lalu ada proyeksi penjualan, yang dimana kuantitas ini sebesar 300 kg, dengan harga jual per unitnya ini 50.000, dengan penjualan per bulannya ini 15 juta, dan penjualan per tahun ini sebesar 180 juta.
Baik, slide selanjutnya di sini ada komponen aspek finansial yang di sini ada biaya investasi dengan komponen biayanya ini terdiri dari perizinan, bangunan, tanah, alat produksi dan pengemas yang mencakup kompor, tabung gas, wajan besar, pisau, pengiris pisang, sealer, spatula dan timbangan. Adapun jumlah biayanya ini dengan totalnya sebesar 37.220, total nilai penyusutan sebesar 4.420 dan total nilai sisanya ini 26.400 dan depresiasinya ini sebesar 534.000. Lalu di sini ada rincian biaya variabel yang terdiri dari bahan baku, bahan pembantu, bahan pengemasan dan tenaga kerja langsung. Adapun total biaya per bulannya ini sebesar 5.830.000 dan total biaya per tahunnya ini sebesar 69.960.000. Baik, di sini ada rincian biaya tetap yang terdiri dari listrik, alat pengiris pisang, biaya lainnya. Dengan total biaya per bulannya ini sebesar 2.150.000 dengan total biaya per tahunnya ini sebesar 25.800.000. Adapun anggaran implementasinya ini terdiri dari kredit investasi sebesar 14.888.000, kredit modal kerjanya ini sebesar 3.192.000 dan modal sendirinya ini sebesar 27.120.000. Adapun totalnya ini sebesar 45.200.000. Lalu di sini ada perizinan sebesar 2.500.000, bangunan sebesar 12.500.000, tanah sebesar 20 juta, alat produksi dan pengemasan sebesar 2.220.000 dengan total investasinya ini sebesar 37.220.000. Lalu ada modal kerja atau persediaan sebesar 7.980.000 dan totalnya ini sebesar 45.200.000 rupiah. Selanjutnya, pada aspek keuangan terdapat anggaran dan angsuran. Di tabel kredit investasi dapat dilihat bahwa tahun 1 angsuran bertotal 4.962.667 dan bunga di tahun ke-1 sebesar 1.892.017. Untuk di angsuran tahun kedua dan ke tahun ketiga jumlahnya tetap sama, yaitu 4.962.667. Sedangkan untuk bunga di tahun kedua sebesar 1.147.617 dan di tahun ketiga bunga yang ada sebesar 403.217. Lalu pada kredit modal kerja dapat dilihat angsuran untuk tahun ke-1-nya sebesar 3.192.000, sedangkan untuk bunganya itu sebesar 259.350. Nah, maka diperoleh total angsuran di tahun ke-1 sebesar 8.154.667. Lalu untuk bunga di tahun ke-1-nya sebesar 2.151.367 dan saldo pinjaman untuk ke tahun 1 itu sebesar 9.925.333. Di tahun kedua di mana angsurannya sebesar 4.962.667, lalu pada bunganya itu sebesar 1.147.617 dan saldo pinjaman di tahun kedua itu sebesar 4.962.667. Nah, di tahun ketiga ini angsurannya itu sebesar 4.962.667.000 dan bunganya sebesar 403.217.000. Sedangkan saldo pinjamannya itu tidak ada atau kosong. Selanjutnya terdapat perhitungan anggaran operasional dari perusahaan keripik pisang, di mana pada tahun ke-1 biaya yang dikeluarkan itu sebanyak 90%, di tahun kedua sebesar 95%, dan di tahun ketiga itu sebesar 100%. Nah, pada tabel operasi ini total biaya operasi di tahun ke-1 itu sebesar 86.184.000, sedangkan di tahun kedua sebesar 90.972.000 dan di tahun ketiga sebesar 95.760.000. Untuk berikutnya ini terdapat proyeksi laba rugi di mana pajak sebesar 15% dan laba bersih yang dihasilkan pada tahun ke-1 itu sebesar 56.653.038.
Sedangkan di tahun kedua sebesar 60.780.426.000 dan di tahun ketiga sebesar 64.687.366.000. Setelah dari proyeksi laba rugi, selanjutnya ada perhitungan break even point, di mana BEP ini adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba namun tidak menderita kerugian juga. Di sini perolehan BEP rupiah tahun ke-1 sebesar 80.386.980. Lalu di tahun kedua sebesar 83.441.163.000 dan di tahun ketiga sebesar 86.812.918.000. Sedangkan untuk BEP in unit diperoleh tahun ke-1 sebesar 1.608, lalu di tahun kedua sebesar 1.669, dan di tahun ketiga sebesar 1.736. Lalu selanjutnya ada perhitungan proyeksi arus kas, di mana total arus kas masuk itu sebesar 162 juta untuk tahun pertama, lalu di tahun kedua itu sebesar 171 juta, dan di tahun ketiga itu sebesar 206.400.000. Lalu pada total arus kas keluar itu sebesar 112.967.628.000, dan di tahun kedua itu sebesar 114.948.241, dan di tahun ketiga itu sebesar 119.741.301.000, sehingga diperoleh saldo kas akhir pada tahun pertama itu sebesar 49.032.372, lalu pada tahun kedua sebesar 105.384.131.000, dan di tahun ketiga itu sebesar 192.042.830. Lalu pada perhitungan aspek keuangan selanjutnya ada proyeksi neraca, di mana total aset pada tahun ke-1 sebesar 94.766.372.000, lalu di tahun kedua sebesar 151.652.131, dan di tahun ketiga sebesar 212.444.830.000. Pada proyeksi neraca ini juga dapat dilihat utang dan ekuitas di tahun ke-1 sebesar 93.698.372. Lalu di tahun kedua itu sebesar 149.516.131, dan di tahun ketiga sebesar 209.240.830.000. Selanjutnya itu ada tabel NPV worksheet, di mana profit yang dihasilkan pada tahun ke-1 sebesar 57.187.38.000. Lalu di tahun kedua sebesar 61.314.426, dan di tahun ketiga sebesar 65.221.366. Lalu dapat dilihat bahwa diskon faktornya itu sebesar 14%, sehingga pada hitungan NPV ini diperoleh net present value-nya sebesar 99.924.607. Pada perhitungan terakhir aspek keuangan ini terdapat IRR, lalu ada payback period, dan juga benefit cost ratio, di mana IRR yang didapat ini sebesar 199%, lalu payback periodnya sebesar 0, dan benefit cost ratio-nya sebesar 3,13 tahun. Selanjutnya ada aspek ekonomi, di mana terwujudnya manfaat bagi masyarakat sebagai hasil dari suatu proyek investasi yang lebih besar dibandingkan dengan biaya ekonominya bagi masyarakat. Nah,
Manfaat dari dibukanya perusahaan keripik pisang ini antara lain yang pertama membuka lapangan pekerjaan di mana dalam memproduksi keripik pisang ini tentu saja membutuhkan tenaga kerja sehingga perusahaan keripik pisang memanfaatkan tenaga kerja lokal yang ada di sekitar perusahaan tersebut untuk bekerja di perusahaan keripik pisang. Lalu yang kedua, sumber daya yang berkualitas, di mana dalam membuat keripik pisang ini bahan baku yang dikelola itu harus masih bagus sehingga perusahaan keripik pisang ini memanfaatkan petani-petani lokal pisang untuk mengirimkan pisang-pisangnya untuk dikelola di perusahaan keripik pisang. Lalu yang ketiga itu meningkatnya pendapatan nasional, di mana selain produk ini diproduksi di dalam negeri, tapi juga mereka melakukan ekspor ke luar negeri sehingga produknya itu dapat dikenal oleh mancanegara. Jadi dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dalam berbisnis ini banyak aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan sehingga dapat dilihat bahwa apakah bisnis ini layak untuk dilanjutkan atau tidak. Bisnis keripik pisang ini telah memberikan peluang yang cukup baik sehingga bisnis keripik pisang ini dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian aspek-aspek studi kelayakan bisnis di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.